Assalamualaikum, apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Jumpa lagi di pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester ganjil di SMP Negeri 31 Medan dengan judul materi Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar siswa mampu menjelaskan makna toharoh, menjelaskan hadas dan najis, dan menjelaskan tentang mandi wajib, wudu, dan tayamum. Toharoh menurut bahasa berarti bersih atau suci, sedangkan menurut istilah, toharoh berarti menyucikan diri dari hadas dan najis, atau suatu perbuatan yang dapat membolehkan seseorang mengerjakan sholat, misalnya mandi dan tayamum. Sebagai muslim, kita wajib menjaga kebersihan dan selalu dalam keadaan suci. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci. Apa itu hadas? Hadas adalah sesuatu yang terjadi atau yang berlaku yang mengharuskan bersuci atau membersihkan diri, sehingga sah untuk melakukan ibadah. Hadas terbagi dua. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang berwuduk apabila hendak melaksanakan ibadah. Contoh, keluar sesuatu dari kubul atau dubur, kita kenal dengan buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian hilang kesadaran, contohnya tertidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sudah baligh. Jenis hadas yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu yang terjadi atau keluar sehingga mewajibkan mandi besar atau mandi junub. Contoh, haid, nifas, dan wiladah atau melahirkan. Sebelum kita bahas tentang najis, perlu kita ketahui tentang jenis-jenis air yang kita pakai. Apakah bisa dipakai untuk bersuci atau tidak? Yang pertama, air mutlak. Air mutlak yaitu air suci dan mensucikan. Ini yang bisa dipakai untuk bersuci. Contohnya adalah air hujan, air embun, air laut, air sumur, air sungai, dan lain-lain. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya air kopi, air teh, air kelapa, dan lain-lain. Yang ketiga adalah air najis, yaitu air yang sudah kena najis. Ini warna airnya sudah berubah dan berbau. Dan yang keempat, air makruh, misalnya air yang dijemur atau air yang dipanaskan. Jadi yang boleh dipakai untuk bersuci adalah air mutlak. Berikut adalah tentang najis. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis terdiri dari 3 macam. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air di tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasithah atau najis sedang. Misalnya kotoran manusia, binatang, dan darah. Cara mensucikannya yaitu dengan dicuci sampai bersih, sampai hilang wujudnya, baunya, dan warnanya. Dan yang ketiga adalah najis mughallazah atau najis berat. Contohnya sesuatu yang berasal dari anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu dengan cara disamak, yaitu dicuci 7 kali dengan air bersih dan sekali digosok dengan tanah. Benda yang tergolong najis yaitu bangkai atau binatang yang mati tanpa disembelih, kemudian darah, air kencing, kotoran, nanah, khamar, anjing, dan babi. Kemudian benda atau alat untuk bersuci adalah air. Kalau tidak menemukan air, barulah menggunakan debu, atau batu, ataupun daun-daun
disesuaikan dengan kondisi yang ada. Cara toharoh. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas besar dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Mandi wajib disebut juga dengan mandi junub. Sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, dan jika kamu junub, maka mandilah. Rukun adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka tidak sah. Rukun mandi wajib adalah berniat dengan ikhlas kepada Allah untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh secara merata. Tata cara mandi wajib adalah yang pertama berniat. Niat untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan, maka bacaannya Nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badan seperti bekas tetesan darah dan lain-lain. Ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Disunnahkan membaca basmalah, mencuci kedua tangan, kemudian berwuduk terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya. Dan apabila hendak sholat, maka selesai mandi berwuduk kembali. Cara toharoh yang kedua yaitu wudhu. Wudhu adalah cara untuk menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan air mutlak dengan membasuh anggota badan tertentu sesuai syarat dan rukunnya. Dengan kata lain, wudhu adalah bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Perintah wudhu tertuang dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Syarat wudhu adalah Islam, tidak berhadas besar, memakai air yang suci dan mensucikan, dan tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit seperti cat, getah, kutek yang melekat di kulit anggota wudhu. Rukun wudhu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan agar sah wudhunya. Pertama, niat. Niat berwudhu adalah Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah tertib atau berurutan. Hal yang sunnah dalam wudhu seperti membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, berkumur, membersihkan lubang hidung, membasuh sela-sela jari dan tangan dan kaki, mengusap seluruh kepala, membasuh kedua telinga, mendahulukan anggota tubuh yang kanan masing-masing 3 kali, kemudian membasuh anggota wudhu berturut-turut tanpa diselingi pekerjaan lain, kemudian tidak berbicara. Cara taharah yang ketiga adalah tayamum. Tayamum adalah cara bersuci dengan menggunakan debu untuk menghilangkan hadas kecil. Sebab-sebab tayamum: tidak ada air, sakit, dalam perjalanan, ada air tapi terhalang menggunakannya. Syarat tayamum adalah sudah masuk waktu sholat, sudah berusaha mencari air tapi tidak ada, menggunakan debu yang suci, badan hendaknya suci dari najis, ada sebab yang membolehkan mengganti wudhu atau mandi dengan tayamum, kemudian tidak dalam keadaan haid atau nifas. Rukun tayamum: 1. Niat, 2. Menyapu muka dengan debu, 3. Menyapu kedua tangan, 4. Tertib. Sedangkan sunnah-sunnah tayamum: membaca basmalah,
meniup debu di telapak tangan, membaca doa 2 kalimat syahadat sebagaimana wudhu, meregangkan jari tangan, menghadap kiblat, mendahulukan yang kanan, dan menggosok-gosok sela jari dan berdoa. Pembatal tayamum sama dengan batalnya wudhu. Kemudian apabila mendapatkan air sebelum sholat. Hikmah toharoh yaitu selalu dicintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian karena terbiasa menjaga kebersihan dan kesucian hati, maka berkata-kata dan bertindak juga dijaga. Dan ini sangat baik di hadapan Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian mencegah dari penyakit, kemudian tidak canggung untuk bergaul. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf, semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih dan marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.